Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Oke teman-teman, kita akan belajar mencari informasi terkait bagaimana cara mengkombinasikan aplikasi pengolah angka dengan aplikasi yang lain. Oke, teman-teman, sebelum itu harus mengumpulkan semua aplikasi yang teman-teman ketahui seperti daftar yang seperti ini, di mana ada Canva, ada Google Doc, ada Google Slide. Ya, ini adalah semua aplikasi yang sudah pernah IMF Learning buat di channel kami. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu jika teman-teman belum tahu sebelumnya. Oke, kita akan berpikir bagaimana cara kita mengumpulkannya. Dan kita punya cara jitu, yaitu dimana kita punya 3 hal yang harus kita lakukan. Kita akan mengkategorikan aplikasi tersebut ke dalam daring atau luring, di mana daring itu offline, sedangkan luring itu online. Menu fungsinya kita sudah tahu seperti Google Drive, berfungsi untuk menyimpan data di cloud. Dan tujuannya adalah laptop kita sering mati ataupun laptop kita sering lupa di mana, tapi data yang kita butuhkan sudah tersimpan di Google Drive sehingga kita hanya memerlukan HP untuk bisa membuka data tersebut. Kemudian kita akan membahas lebih lagi terkait kasus yang mungkin teman-teman pernah rasakan ataupun lupakan terkait penelitian seperti penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, di mana teman-teman akan menggunakan aplikasi pengolah angka seperti Google Spreadsheet, Microsoft Excel, dan LibreCalc dalam melakukan pengolahan data dan statistik, di mana Google Spreadsheet sangat recommended untuk online, sedangkan Microsoft Excel dan LibreCalc atau kalkulator digunakan pada waktu daring atau offline. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan survei data secara online dengan menggunakan Google Form. Kemudian dibagikan ke sosial media. Setelah itu, hasil dari data tersebut bisa diekspor ke spreadsheet. Kemudian teman-teman bisa mengolahnya untuk kepentingan terkait data ataupun statistiknya. Setelah itu, data yang sudah siap untuk disajikan atau dirapikan ke dalam dokumen dengan menggunakan Google Doc ataupun untuk presentasi dengan Google Slide. Setelah itu ada pilihan lain yang terkait offline dan itu sangat favorit dari dulu hingga sekarang, yaitu Microsoft Word dan PowerPoint. Tapi sering berjalannya waktu ada aplikasi lain seperti LibreWriter dan Impress sebagai pengganti Microsoft Word jika tidak ingin berlangganan. Oke, setelah itu ada aplikasi jurnal seperti Mendeley dan Zotero, kemudian aplikasi untuk backup data ataupun mensinkronisasi data dengan platform yang seperti laptop A dengan laptop B dengan menggunakan Google Drive. Oke, mungkin merasa sedikit berbeda terkait hal tersebut. Jadi, ketika membahas penelitian kualitatif, ada hubungannya dengan statistik, tapi sedikit lebih pada deskriptifnya. Jadi, kita akan membaca tabel yang sudah disajikan oleh peneliti, kemudian kita akan mencari nilai tengahnya ataupun nilai tertinggi ataupun terendah. Bisa mengetahui, oh ternyata kepribadian di industri itu nilai sekian. Nilai tinggi nilai 1,81. Sedangkan untuk teknis produksi itu lebih rendah dibandingkan nilai yang di kepribadian. Itu untuk statistik deskriptif. Kemudian ada juga yang menawarkan data dalam bentuk grafik seperti diagram batang, lingkaran, garis, ataupun diagram yang lainnya yang ingin merepresentasikan atau menunjukkan data dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Untuk statistik inferensial itu condong pada penelitian kuantitatif, di mana teman-teman sudah punya survei dan kemudian data yang teman-teman kumpulkan itu dari tangan pertama, yaitu diri kalian sendiri atau teman-teman itu sendiri yang sudah mengumpulkan data secara bertahap. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan kasus yang lain, di mana mungkin teman-teman ingin membuat ilustrasi ataupun microblogging dengan Instagram, Twitter, ataupun media yang lainnya, di mana hanya membuat post yang sangat singkat, yaitu dengan menggunakan Canva sebagai media, sebagai software yang digunakan untuk
untuk pengganti Photoshop. Jadi membuat gambar itu bisa dengan Canva, kemudian materinya menggunakan Google Slide. Setelah itu di backup semua hasil pengolahan dengan Google Drive. Terkait hitungannya, teman-teman bisa lakukan dengan Google Spreadsheet. Setelah itu, teman-teman bisa membagikan hasil slide-nya atau desainnya dengan menggunakan Instagram. Nah, teman-teman juga bisa membuat ilustrasi konten seperti ini, di mana teman-teman bisa melihat ini di katadata.co.id ataupun kata.com. Jadi, teman-teman bisa melihat ini sini ada aplikasi ataupun startup yang sedang naik daun di Indonesia. Kemudian ini adalah gambaran potensi ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2020 dan seterusnya. Di mana ada on demand untuk aplikasi Gojek, Grab, kemudian financial technology, e-commerce, dan Internet of Things. Nah, di Google Spreadsheet, teman-teman juga harus menggunakan formula statistik seperti ini. Ada sum, average, account, kemudian max, dan min. Kemudian rumus yang diberikan Google Spreadsheet itu sangat banyak dan teman-teman bisa melihatnya sendiri dan memilihnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada logical, ada array, ada absolute, ada kemudian count blank, count if, dan if else, dan count unique. Kemudian jika teman-teman ingin lebih lagi, teman-teman bisa melihat dokumentasi yang sudah diberikan oleh Google Spreadsheet. Ini sudah ada contohnya, teman-teman tinggal mempraktekannya dan mencobanya satu persatu hingga paham. Oke, so you have any idea? Apakah ingin lebih lagi? Jadi teman-teman bisa melihat video yang sudah kami buat sebelumnya ataupun menunggu konten yang lain yang terkait penggunaan aplikasi pengolah angka. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman ketika melihat video ini usahakan untuk mempraktekannya atau mencari atau berpikir ingin mengkomunikasi aplikasi dengan apa. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.